Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman basifai uji sarauto kidam pujaan umat siang jemalam. Salawat yo salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, seratu selatan utara timur Jawa Barat. Bolonyo jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun, bolonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirik tabang ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabok lalu ke tanah. Ketek indak basabuik namu, gadang indak baimbaukan kala sambah tasirak ke tengah-tengah. Tak put yang kahulu di bawah kiliran taji, asa mulu kata dahulu tiga limbago nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jubasi, ketiga siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang, nan tasabuik di mulik manih nan tapakai di baso bayak. Mulik manih tak lempuang kato, baso bayak gulo di bibia dalam bungka nan piawai, nan banamu adai jusapan santun. Nyato limbago nan tajali isinya adai jupusako nan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari Pasar Baru di sinan hati takabe minta ampun kami dahulu. Jawablah salam din rape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Sula Bendang Project dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali menjumpai dun sanak semuanya di channel kebanggaan kita ini, di channel kebanggaan para generasi muda Minangkabau yang mungkin sudah terlalu jauh dari adat dan budayanya sendiri. Marilah sama-sama mendekat, marilah sama-sama kita mempelajari kembali apa itu dengan maksud dan pepatah petitih yang ada di Minangkabau kita tercinta. Dan sana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pola penyesuaian yang serasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam video tersebut, bahwasanya kita sudah membahas tentang bagaimana orang Minangkabau ini dapat menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungannya yang senantiasa berubah hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahunnya. Dan orang Minangkabau punya banyak sekali kunci dan beberapa di antaranya sudah kita sampaikan dan sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Bagi kawan-kawan dan dusanak semuanya yang belum menonton, silahkan ditonton dulu, diklik dulu video kita sebelumnya, baru kita sampai ke video kita yang hari ini. Baik dusanak, tanpa berlama-lama kita akan membahas pada video kali ini tentang bagaimana pula yang dimaksudkan dengan hidup bertahan dan mempertahankan hidup ala orang Minangkabau menurut falsafah alam Minangkabau itu sendiri dan sana. Kita akan membahasnya di Balai Nan Rendah. Menurut falsafah alam Minangkabau itu sendiri, ketika menafsirkan kehidupan itu yang merupakan suatu dinamika yang mengandung pergeseran tentang perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dan pola penyesuaian yang serasi adalah bagaimana kita sebagai orang Minangkabau menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih baik. Seperti kata Mamang yang mengatakan melawan dunia orang lain, atau dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan dengan mendandingi kejayaan orang lain, yang mana pepatah tadi mempunyai perbandingan dun sana, yakni nan gadang ijan malendan, nan cadia ijan manjua. Dun sana, kebesaran dan ketinggian seseorang ataupun kelompok masyarakat di Minangkabau yang mana bernama suatu kaum ataupun suku karena diambak dan dianjuang bersama-sama oleh sistem kemasyarakatan di Minangkabau yang bersifat komunal dun sana. Yang mana orang Minangkabau ini dun sana paham hukum yang dinamakan dengan dialektis. Yang orang Minangkabau sebut adalah bakarano bakajadian, bersebab berakibat dun sana. Dan tentunya dengan adanya pola penyesuaian yang terjadi di Minangkabau ini, tidak halnya akan menimbulkan pertikaian juga antar orang Minangkabau sesama orang Minangkabau di sana. Namun ini sudah dibatasi dengan pantun yang mengatakan ataupun pepatahnya yang mengatakan adai badun sana
dun sana pertahankan. Adai bakampuang, kampuang dipertahankan. Adai basuku, suku dipertahankan. Adai banagari, nagari dipertahankan. Dan sinonim dari pituah yang sudah kita sebutkan tadi adalah dun sana, adai badun sana, mamaga badun sana. Adai bakampuang, mamaga kampuang. Adai basuku, mamaga suku. Adai banagari, mamaga nagari. Pengertian dari pertahankan dan mamaga tadi dun sana mempunyai perbedaan, yang mana dapat ditafsirkan sebagai pengertian yang aktif dun sana, dan bisa pula pasif dalam memelihara keadaan ataupun kedudukan yang sudah dimiliki, baik oleh suatu kaum maupun oleh kelompok. Hidup orang Minangkabau itu secara bersama-sama yang bersifat komunal tadi dun sana. Orang Minangkabau mempertahankan ataupun memagar dirinya dan lingkungannya dengan pola babiliak ketek, babiliak gadang dun sana. Dan pepatah ini dipegang erat-erat. Diutamakan sanak saudara terlebih dahulu, orang sekampung ataupun kampung halamannya sendiri dun sana. Selanjutnya barulah sepersukuan, yang mana belum tentu sekampung ataupun senagari. Barulah lingkungan sekampung ataupun senagari dun sana. Bisa juga disebut dengan setanah air dun sana. Sasaran dalam mempertahankan lingkungan pada batas-batas yang bersifat aktif tadi dun sana ialah dengan melawan dunia orang, agar kedudukan kita menjadi sama dengan kedudukan orang lain. Sedangkan dalam posisi mamaga tadi ataupun memagar dalam bahasa Indonesianya, sifatnya itu berjaga-jaga, baik lahir maupun batin, dan tidak menjadi rendah dari yang lain. Inilah kuncinya di sana. Bentuk dari sikapnya adalah menuntut orang Minangkabau ini hampir total demi nama kebersamaan, sehingga semua ikut serta di sana. Sesuai dengan petuahnya yang mengatakan, gadang kayu, gadang puluh bahannya. Maksudnya adalah partisipasi masing-masing orang Minangkabau adalah sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan pemahaman bebas dari kewajiban itu boleh dikatakan tidak ada di Minangkabau. Karena orang Minangkabau lebih meninggikan harga diri dan rasa persamaan. Bagi yang betul-betul tidak mampu, petuah mengatakan tak air talang di pancuang, tak kayu janjang di kapiang. Bagaimanapun caranya harus diusahakan dun sana, walau harus menggadai harta. Namun apabila masih tidak mungkin, tak lalu dandang di air, digurun ditanjakkan juo. Petuah ini sudah memakan makna yang lebih luas dun sana. Jikalau tidak bisa diusahakan dengan cara yang biasa, maka lakukanlah dengan cara yang tidak biasa. Jika jalan yang biasa itu tidak baik dun sana, maka berpandai-pandailah menyembunyikannya agar kerabat kita tidak tahu, yang mana nantinya kerabat kita pun juga tidak akan malu. Kata ajaran mamang di Minangkabau dun sana, jika memakan habis-habis, jika menyuruh hilang-hilang. Yang pada intinya adalah jikalau kita mengerjakan sesuatu, maka tuntaskan di sana, maka selesaikan di sana. Karena apa yang sudah kita mulai, maka akan mengharuskan kita untuk mempertanggungjawabkannya sampai selesai, sampai benar-benar tuntas di sana. Dan yang pada intinya pun juga tidak ketahuan oleh orang lain. Nah, di sana itu tadi hidup bertahan dan mempertahankan hidup di Minangkabau. Bagaimana pula caranya bagi kita yang sebagai orang Minangkabau dalam mempertahankan hidup dan kehidupan kita di sana. Mudah-mudahan ini menjadi kunci dan menjadi jawaban bagi kita semua. Dan semua yang merasa diragukan boleh kita diskusikan di kolom komentar di sana. Dan bagi di sana semuanya yang sudah sampai ke video kita ini, ke channel kita ini, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk membagikan video kita ini, agar tidak hanya kita yang bisa menilai dan memahami tentang adat dan budaya kita Minangkabau, akan tetapi kita menginginkan untuk jangkauannya lebih luas dan lebih banyak lagi orang yang datang ke channel ini, agar terjadi pembahasan dua arah di kolom komentar di sana.
Terakhir kita tutup dengan pituah Minangkabau yang mengatakan ibarat bidok kacik nan alun sudah, pekakeh nan alun langkok bana, jika balaya ke tapi-tapi, kok ke tengah takut di gelombang, kok ke tapi takut di buayu. Tak mungkin si buto ka membimbing, si lumpuh ka menari, si bisu ka menyanyi. Kembali lagi karena keresahan yang kita rasakan sebagai anak muda Minangkabau, generasi penerus dan generasi pelurus di Minangkabau, makanya kita bertahan dan memperjuangkan adat ini dengan memahaminya secara perlahan, rinci demi rincinya di channel kebanggaan kita bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.